Siap, Bapak. Sudah. Sudah, Pak Sultan, siap. Ya, oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bu, yang dirahmati Allah. Pada kesempatan malam hari ini, kita insya Allah akan berbagi praktik baik ya bersama penggerak KGB Indonesia seperti biasa. Setiap bulannya kita pasti akan ada berbagi praktik baik atau sharing praktik baik dari kami dan juga dari Bapak Ibu semuanya yang ingin berbagi praktik baik di KGB Indonesia. Oke, yang terhormat Ibu Sriani SPD sebagai Ketua atau Koordinator KGB Indonesia, yang terhormat Bapak Singgi, Bapak Mendrova, ya, oke, Bapak Singgi, Bapak penanggung jawabnya di sini Ibu Sriani, lalu narasumbernya nanti adalah Arif Rahmat, Pak Midiaman Mendrova, saya sendiri, dan Ibu Sriani. Untuk penyiapan acaranya adalah Bapak Singgi SSBD bersama Bapak Arif Rahmat HSBMM serta Bapak Muhammad Jamhur SPD. Oke, seperti kita ketahui ya Bapak Ibu semuanya bahwa KGB Indonesia ini insya Allah sebagai penggerak atau promotor bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin berbagi praktik baik ya, boleh saling sharing dan berbagi praktik baik di Kombel KGB Indonesia, yang pastinya setiap bulan akan ada beberapa narasumber yang insya Allah akan membersamai Bapak Ibu semuanya untuk saling berbagi praktik baik. Nah, untuk kesempatan malam hari ini ada 4 narasumber yang insya Allah akan berbagi praktik baik. Yang pertama adalah Bapak Arif Muhammad HSPMM, yang kedua Bapak Midaman Metrova SPD, saya sendiri Bapak Ahmad Sultan SPD, dan yang terakhir adalah Ibu Sriani SPD. Nah, untuk membersihkan acara, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Koordinator KGB Indonesia kepada Ibu Sriani SPD, dipersilakan. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Sultan. Saya bukanya nyoba, Pak. Saya tutup enggak apa-apa ya, Pak ya? Saya cobanya kalau dibuka lancar ya. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat berjumpa kembali bersama kami, yaitu Komunitas Guru Belajar Indonesia di webinar yang ke-52. Mari kita lihat puji syukur kehadiran Allah SWT karena malam hari ini kita bisa berkumpul keadaan sehat di webinar yang begitu bahagia. Terima kasih atas kehadiran semua yang belajar bersama kami. Terima kasih wajib Pak dan bisa hadir. Nah, tadi langsung hadir luar saya sendirian Pak. Saya tidak lupa unsur kalian. Ini aura ya, Bapak Guru di sini. Bukan siapa pada hari ini apalagi mana saja ada Pak, itu ada Pak
saya dengan Pak Sultan juga Pak Singgih. Kebetulan Bapak Singgih masih kontrol ini tadi Bapak Ibu. Kita patut berbangga selaku tim bahwa masih bisa melaksanakan dengan baik dalam kondisi kesibukan yang banyak sekali. Kami, saya juga Pak Sultan, juga Pak Medama, juga Pak Singgih, juga Pak Arif, semua kondisi sibuk Bapak Ibu. Tapi Alhamdulillah bisa melaksanakan, mudah-mudahan nanti ilmu yang kita berikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat menerima isi materi pada malam hari ini. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya lanjut. Saya kembalikan ke Pak Sultan. Ya, oke, terima kasih Ibu Sepedi yang sudah memberikan pembukaan dan arahan kepada kita semua, yang intinya adalah bahwa kita bersama-sama ingin berbagi praktik, ya, sharing berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat dan menjadi ladang ilmu untuk kita semuanya untuk bisa menyerap apa praktik baik yang bisa kita berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Bapak Ibu semua untuk menyiapkan diri untuk ini duduk dengan sikap sempurna sambil mendengarkan lagu Indonesia Raya diputar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, untuk selanjutnya adalah tata tertib yang nantinya Bapak Ibu atau kami membersamai ini. Jadi agar nantinya memahami apa tata tertib yang Bapak Ibu nanti akan cermati pada saat Bapak Ibu mengikuti sesi sharing berbagai praktik ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu hadir gabung 15 menit sebelum kegiatan virtual dimulai. Semua peserta wajib berpakaian dan rapi. Yang kedua, menampilkan video profilnya dan menonaktifkan mikrofonnya. Diaktifkan hanya ketika hendak bicara atau raise hand dulu sebelum bertanya. Jadi sebelum Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, nanti akan ada satu pertanyaan. Maka Bapak Ibu bisa raise hand, atau kalau Bapak Ibu mungkin tidak bisa menampilkan
tombol raise hand atau ada kesulitan, maka Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat, nanti pasti insya Allah akan kami baca. Yang berikutnya adalah membuka kamera sesuai permintaan panitia untuk diambil foto, biasanya pada sesi terakhir. Nah, untuk nanti presensi itu nanti akan di-share 5-10 menit menjelang berakhirnya berbagi praktik baik malam hari ini. Oke, untuk yang pertama kali selanjutnya adalah penampilan langsungnya Bapak Ibu semuanya dari narasumber hebat kita. Untuk yang pertama Ibu Sriani dulu ya, Bu Sriani, untuk bisa tampil yang pertama kali. Oke, saya ya Pak. Menyampaikan berbagi praktik baiknya. Kepada Bu Sriani dipersilakan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya bacakan dulu. Bu Sriani, saya bacakan dulu Ibu Sriani. Nah, ini namanya Ibu Sriani SPD, tempat bekerjanya SMP Negeri 1 Lawang, Malang, Jawa Timur. Sekolah atau lulusan beliau adalah Universitas Negeri Malang. Beliau saat ini adalah mengajar aktif menjadi guru matematika. Pelatihan yang beliau ikuti adalah GMT, Google Certified Trainer, lalu kontributor perangkat ujar pada PMM, Quizzes Super Trainer, guru inovatif level 4 di ruang guru, mentor Google Master Trainer GMT batch 6, 7, and 8, mentor pelajar ID tahun 2024, ketua komunitas guru belajar KGP Indonesia, ketua komunitas guru belajar KGP Indonesia Kabupaten Malang, pengajar praktik angkatan 9, tim validasi aksi nyata 2024, peserta lulus administrasi anugerah ASN berprestasi Kabupaten Malang 2024, dan 10 besar guru berprestasi Kabupaten Malang. Untuk beliau adalah belajar dan selalu belajar. Nah, oke. Narasumber kita sangat hebat ya Bapak Ibu semuanya ya. Ini kalau dilihat dari pelatihan dan juga prestasi yang diperolehnya sangat luar biasa. Allah Bapak Ibu akan dibersamai oleh Ibu Sriani di penampilan narasumber yang pertama. Kepada Ibu Sriani silakan, dipersilakan. Terima kasih ya Pak. Nanti materi saya sesuaikan ya Pak. Nah, bentar Pak, saya tutup presentasi dulu. Pak Singge, kalau sudah ada yang masuk, itu ada yang masuk diklik. Pak Sultan yang masuk diklik ya Pak ya. Kasihan. Ya, Pak. Bentar Bapak Ibu. Saya tutupnya dulu. Saya kliknya yang baru gabung Pak. Bentar, kasihan ini. Sinyalnya. Mulai sinyalnya ini Pak. Sudah. Tutupnya dulu ya. Ya sinyalnya. Enggak mau. Mas kelihatan presentasi saya enggak kelihatan kan Pak ya? Saya tutup dulu yang lain Pak. Kok ada tulisan presentasi lain. Hentikan presentasi. Ini nemu. Nah, mikrofon saya nggak berfungsi. Tak kecilkan dulu. Posisi telepon barang, lawang kepok telepon. Maaf Pak Sultan, mikrofon saya mulai nggak berfungsi tadi, harus dibetulkan. Sebentar Pak. Saya kalau pakai mic gini Pak,
Tapi nggak apa-apa, bisa kembali habis ini. Bismillah, lancar. Iya. Bisa didengar tapi saya, Pak. Bisa jelas. Oke. Saya tak masuk dulu ke mic-nya ini. Bentar, Pak. Saya bicara lewat HP ini, Pak. Nggih, monggo Ibu. Biar lancar. Pak Ibu, Pak Ibu, kali ini saya akan berbagi tentang pembelajaran. Tidak hanya matematika, pembelajaran apapun bisa diberikan. Saya tampilkan di Google Slide, Bapak Ibu. Bukan slide. Kalau dulu saya pernah berbagi di Google Slide, kali ini adalah di Google Slide. Sebentar, di layar saya masih belum normal. Alhamdulillah. Tak tanya. Anak saya, Pak. Ya, mohon bersabar ya Bapak Ibu semuanya ya, sambil menunggu Ibu Sriani menampilkan presentasinya. Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya bahwa KGP Indonesia atau KGP Kabupaten Malang ini insya Allah setiap bulannya pasti ada sharing praktik baik yang sangat menarik sekali dari beberapa narasumber. Dan Bapak Ibu misalnya ingin untuk berbagi, bisa kita fasilitasi ya, nanti bisa langsung WA kami, yaitu ke Bu Sriani sebagai koordinator dari KGP Indonesia dan KGP Kabupaten Malang. Jadi seperti itu. Yang jelasnya adalah setiap bulannya itu pasti akan ada pertemuan-pertemuan, atau pasti akan ada sharing berbagi praktik baik yang pastinya sangat bermanfaat untuk semuanya. Jadi seperti itu. Dan insya Allah Bapak Ibu gabung di KGP Indonesia nggak rugi tuh. Jadi kita insya Allah sangat intens ya, dengan penggeraknya Bu Sriani yang sangat semangat gitu ya. Bu Sriani ini luar biasa ya Bapak Ibu semuanya. Jadi memacu kita, mendorong kita yang muda-muda ini untuk terus bergerak. Jadi seperti itu. Gimana Ibu, apa sudah bisa? Ya, sudah mulai jalan. Oke, kita langsung Bapak Ibu semuanya tunggu presentasi Ibu Sriani di narasumber yang pertama. Sudah. Proses. Belum kelihatan ya Pak? Belum Ibu, belum. Sudah Pak? Ya, sudah kelihatan, sudah. Wow. Alhamdulillah. Bapak Ibu di sini saya akan berbagi di Google Slide. Google Slide itu pertama Bapak Ibu ada di titik 9 ini, juga boleh diketik browser, tapi lebih mudah ada di titik 9 ini. Kemudian kita pilih ke bawah. Ini ada tulisan fitur-fiturnya Google Bapak Ibu. Slide. Ini adalah fitur-fiturnya Google Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mencoba seluruhnya. Kemudian ini Bapak Ibu, di sini adalah saya untuk kita berbagi. Biasanya saya untuk seringkali foto-foto, tetapi ternyata bisa dipakai untuk pembelajaran Bapak Ibu. Contohnya ini saya pernah di aplikasi fungsi kuadrat.
kemudian bangun ruang susi lengkung, kemudian pernah saya pakai untuk lomba Google Set di sekolah kami, Bapak Ibu. Tahun kemarin saya mengadakan lomba Google Set dengan materi temanya adalah kelas impian. Kemudian dulu pernah saya buat untuk menjadi mentor itu, Pak Ibu. Sekarang saya caranya mungkin ada yang sudah pernah membuat site, Bapak Ibu. Silakan Pak Sultan, barangkali Bapak Ibu ada yang pernah membuat semua atau ada yang belum. Ya, coba Bapak Ibu diketik di kolom apa namanya itu. Bapak Ibu pernah membuat presentasi silakan diketik. Bu Sebastian Hasana belum pernah. Ayo Ustaz, lanjut. Bu Yasefina juga belum. Ya, terus. Ya. Jadi kalau kita mengenalnya kan barangkali kalau presentasi itu dengan Canva, dengan apa namanya? PPT seperti itu yang sudah bisa kita kenal sehari-hari gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau di Google Sheet ini ada yang menarik ya, ternyata di Google Sheet, di Google ini bisa digunakan untuk presentasi juga. Bu Matilda masih belum, Bu Santi juga belum. Nah, kayaknya rata-rata masih belum nih Bu Sriani. Jadi tepat nih pada malam hari ini Ibu Sriani sebagai narasumber memberikan praktik baiknya untuk pembuatan Google Sheet. Monggo Bu, kayaknya masih banyak yang belum. Karena ada yang masih belum, Mbak Ibu. Kan nanti kalau dipakai untuk peran di tahun kemarin, karena kenapa di tahun tidak salinan yang enggak salinan yang asli, karena di tahun diberikan ke anak-anak biar baik menggunakannya ke anak-anak itu ini yang sudah ini Bapak Ibu, ini kalau mau dipakai ke anak-anak, jadi pada waktu awal itu anak-anak boleh langsung ke di-share ke WA juga bisa, Pak. Diletakkan di classroom ya bisa, ke WA juga bisa. Cukup ini home itu rumah. Kemudian di sini ada di tujuannya, yaitu modul ajar atau RTP. Yang ini adalah materi, yang gambar YouTube ini adalah YouTube-nya. Kemudian di sini adalah soal. Ini misalkan mau melihat anak-anak melihat ke sini. Langsung ada di tujuan. Tujuannya di sini kita klik, nanti tahu apa yang mau dipelajari. Bentar. Yang dipelajari dulu yang kemudian kalau mau kembali Bapak Ibu, kalau kembali kita ke sini lihat ini materinya.
jadinya seperti kalau saya terlalu lama Pak Sultan seperti yang dasar karena di sini sudah yang agak ini tinggal klik-klik kalau dasarnya cukup ya salah ya Pak kalau enggak ya sampai dengan yang nah ini Pak Ibu ini materinya ada di dokumen. Kemudian nanti anak baca materi anak-anak kamu buka itu dari lewat HP. Setelah itu materinya dibaca. Setelah materinya dibaca ada materi lain dalam bentuk video. Tinggal kita klik yang ketiga gambar YouTube. Nah, ini ada video YouTube di sini. Ini kalau sudah jadi nih Pak. Ini enggak saya. Ini enggak sudah Ibu. Ini punya saya sudah 2 tahun yang dulu. Kemudian terakhir mau kembali lagi ke sini. Google Formnya. Ini Google Formnya itu sudah jadi, anak-anak bisa langsung mengerjakan. Sekarang saya kembali ke sini. Sampai pukul berapa saya Pak? Sebentar. Ini monggo Bu. Silakan. Mulai ini Ibu. Kalau tadi sudah di titik 9, pilih side, kemudian kalau mau coba langsung ke yang dasar ya Bapak Ibu ya. Masih setengah 8-an gitu Pak. Iya betul ini Bu. Monggo silakan. Pertama ini Ibu. Boleh di sini dulu ditulis. Boleh judul yang ada di akan bangun ruang sisi lengkung. Itu saya singkat percaya Bapak Ibu ya. Gak apa-apa sudah. Bangun ruang sisi lengkung. Ruang. Mau nambah logo boleh, enggak juga ada apa-apa. Kemudian ini dikasih judul Bapak Ibu. Misalkan judulnya yang keren sedikit, udah enggak apa-apa. Yuk belajar luas sisi tabung. Kemudian mau digeser gini boleh, dikonversi juga boleh, mau diganti background ini boleh Bapak Ibu. Cara gantinya background di sini foto, upload dari laptop ya. Kalau mau pilih juga boleh. Misalkan upload dari laptop ini. Misalkan ya Ibu. Jangan itu. Nah, ini kalau upload dari laptop. Nah, nanti menjadi background Bapak Ibu. Kalau mau diganti ya diganti, kalau mau kembali ya kembali Pak Ibu.
itu. Kalau mau yang lain tidak itu, pilih yang bawah. Mau pilih. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau mau pilih, ini pilihan dari Google-nya sendiri. Ini ada bentuk gambar-gambar. Pak Ibu tinggal pilih mau pilih yang mana sesuai dengan selera Bapak Ibu. Ada warna ungu, ada coklat, ada biru. Itu langsung di sini. Klik. Kemudian sisipkan. Ada di bawah ini. Sisipkan. Sudah berubah ya Bapak Ibu ya. Dan berikutnya kita mau meletakkan menu kanan ini. Ada sisipkan, ada halaman, ada tema. Sekarang ini ada halaman Bapak Ibu. Karena kita belum ada halaman, maka dari sebelah kanan ini ada halaman. Ada halaman muka. Kemudian setelah halaman muka yang depan ini namanya halaman muka Bapak Ibu. Yang mana namanya home. Kemudian mau tambah halaman di bawah ada pakai laptop ini harusnya Pak Ibu. Di bawah halaman baru, misalkan tadi tujuan. Selesai. Kemudian tambah halaman lagi materi karena ini untuk pembelajaran Bapak Ibu. Tapi misalkan untuk portofolio ya namanya portofolio apa gitu. Karena ini untuk pembelajaran materi, kemudian Bapak Ibu terserah tergantung Bapak Ibu. Materinya nanti dari dokumen, dari slide, dari PPT boleh. Setelah materi ini tadi video yang sederhana ya Pak Ibu ya. Setelah video, saya terlalu cepat apa enggak Pak Sultan? Enggak Bu, enggak. Insyaallah enggak. Ini video. Setelah video ini Pak Ibu, tambah satu lagi tadi untuk kita uji soalnya yang terakhir yaitu dengan evaluasi. Saya sekarang halaman muka. Caranya kalau tidak diberi seperti punya saya tadi juga tidak apa-apa. Ini halaman muka, tujuan ada di atas, materi juga ada, video juga ada, evaluasi juga ada. Tapi kalau mau ditambahkan seperti ini ada halaman muka. Ini kemudian di sini kita kesisipkan Bapak Ibu. Sisipkan. Ada dua macam sisipkan. Ada di atas ini banyak ada kotak teks, gambar, graf, sematkan. Kalau mau ambil gambar ini, maka ambilnya upload dari komputer. Tapi kalau mau dari drive, maka ambilnya dari drive. Jadi ibu bapak siapkan saja di mana, mau drive atau mau yang ada di laptop. Kalau ada yang di drive, misalkan sudah di semua ke drive ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah disimpan ke drive ya ini kita ke klik drag. Batuk. Nah itu kelihatan ya. Kemudian drive-nya tadi disimpan di mana? Bentar, Cap. Mas, batuk minum dulu. Kayak pas ujian, Mas. Ya, Mas. Kita pilih tadi saya simpan di ini Bapak Ibu. Bangun ruang sisi lengkung. Terus tadi kan mau upload gambar saya karena jadi gambar rumah. Nah, kita klik bawahnya ada tulisan sisipkan. Mas, ini enggak nanti rekamannya Mas apa enggak Mas? Tahu. Aku yang enggak tahu. Sudah biar ya. Siko.
Kita buka aja Mas, diganti ya Mas ya. Ini Bapak Ibu kalau sudah kita siapkan di sini. Kemudian yang kedua ke tujuan Bapak Ibu. Yang tujuan di kita, misalkan Bapak Ibu tidak ambil yang tadi, gitu ya, tidak ambil yang draft, tapi ambil gambar. Jadi sudah di halaman muka, tetap di sini dulu ya Mbak ya, biar sama dengan saya tadi. Kita coba cara lain. Gambar. Upload. Kalau upload, jadi kita ngambilnya dari laptop kita. Karena tadi bentuknya yang kedua ya Bapak Ibu ya, tadi gambar ini evaluasi, kemudian materi tadi yang tujuan gambarnya apa ya? Tadi ya Bapak Ibu ya. Gambar YouTube, gambar sudah saya siapkan. Saya isi yang materi dulu, nanti kita pindah, tidak apa-apa. Misalkan ini Bapak Ibu. Nah ini misalkan ini. Ini caranya kalau dari laptop. Tinggal kita klik, kemudian kita open. Boleh kita geser ke atas, boleh agak ke kanan, silakan tinggal dorong. Ini yang materi ketiga. Kemudian yang kedua ya Bapak Ibu ya, sambil ke drive lagi. Ini Pak Singgih sudah ada apa belum? Kayaknya tadi sudah masuk, Bu. Kayaknya tadi sudah masuk. Pak Singgih kalau saya dari HP nanti ini rekamnya di sini bisa apa enggak Pak? bisa ya Pak ya? Bisa ya Pak? Kalau dari HP ya pakai berarti saya tak pindah ke laptop aja Pak ya. Suaranya nanti nggak bisa besar Pak ya. Saya masih OTW. Karena tadi itu lemot, akhirnya saya pindah ke suaranya Pak. Tapi sekarang kalau ke laptop saja tak ganti ke laptop, ini saya kecilkan yang di HP ya Pak ya. Iya, gitu aja. Oke, bentar. Berarti saya tak pindah dulu Pak. Ini. Soalnya lupa hilang itu loh. Apa? Apanya Pak? Sini. Ini loh Pak. Mic-nya auto error. Sekarang sudah Pak. Bentar. Halo. Oh iya, benar. Sudah Bu, sama ya Pak Bu ya. Tadi sama itu. Nah. Kemudian ini kan sudah bermateri. Kemudian saya ngambil yang ini untuk gambar YouTube-nya. Sisip. Kita dekatkan. Kemudian pin ke sini Bapak Ibu. Kita dekat. Nah.
aslinya ada 5 tapi saya buat 4 saja. Nanti waktunya kurang. Ini kita rapikan saja, digeser, geser. Pak Singgih belum saya kasih akses ya. Nah, kurang satu yang tengah ya Bapak Ibu ya, untuk yang tujuan tadi. Saya ambilkan gambar bebas ya Bapak Ibu ya, tadi sudah saya siapkan. Kasih gambar apa enaknya? Oh ini. Tinggal kita dorong gini aja sama mouse. Tapi kalau enggak pakai mouse, ini aslinya kalau di HP juga bisa, tapi saya kesulitan. Tapi kalau untuk ngajar ke anak-anak artinya bisa Pak Ibu, menggunakan HP juga bisa, cuma terlalu sulit buat saya. Ini kan udah Pak Ibu ya. Kalau sudah sekarang gini, ini kan mau biar kembali tadi seperti yang punya saya. Caranya di sini ini kita klik. Kalau sudah kita klik, di sini kita ada tanda siapkan link. Ini. Nah, terus kita cari Bapak Ibu. Ini namanya kita beri nama apa? Kita beri nama tujuan. Kalau sudah diterapkan. Ya. Yang kedua, ini kita beri nama materi, kemudian terapan. Kurang satu ya Bapak Ibu ya tadi ya. Ini kita beri nama video. Kurang satu Bapak Ibu ya. Hingga yang satu lagi kita ini saya kecilkan dulu biar kecil, biar besar. Ini dari dev tadi ini bangun luang sisi muka, kemudian nah ini tadi evaluasi. Evaluasi itu istilah tes kita yang berpikir. Kita akan sekarang ini Bapak Ibu. Kalau ini sudah siap, nanti yang untuk home, untuk yang rumah ini biarkan saja. Sekarang biar kembali ya Bapak Ibu ya. Kalau ini mau kasih gambar boleh Bapak Ibu. Gini, klik gambarnya kita kasih yang model foto, pilih ini boleh. Jadi dari galerinya, nah ini gambarnya boleh begini. Oh kok sama, dia yang sama ya. Kalau ini belajarnya kita ganti bagian gantinya biar menarik. Saya carikan yang ini sisipkan. Kalau sudah sekarang kita mau isi materinya tadi, karena nanti kalau nggak isi materi nanti gini kita hilangkan. Terakhir kalau sudah isi materi waktunya ada kita hilangkan dulu. Nanti kalau waktunya tidak ada Bapak Ibu berarti kita ganti Pak Sultan. Kemudian yang kelanjutannya ini kita lanjutkan di praktek baik yang berikutnya. Begitu ya Pak Sultan ya. Nggih Bu. Ya, jadi biar nutut waktunya.
Cara yang kedua ya Ibu. Nah ini kan di tujuan. Ini tadi sudah di tujuan, berarti masuk di. Caranya biar nanti ke dulu. Kemudian link 1 ke halaman muka. Terapkan. Kemudian materi kita lihat Ibu. Nah, kemudian kita klik ini, kemudian halaman muka. Nanti bisa kembali ke halaman muka. Kita coba dua dulu ya Bapak Ibu ya. Semua ya enggak apa-apa sih Pak. Kemudian video. Di video kita klik, kemudian kita tok, kita ambil link, sisipkan link, pilih halaman muka, terap. Bapak Ibu, evaluasi, kemudian blog, kemudian sisipkan link, kemudian halaman muka, tekan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau kita klik maka akan pindah ke halaman muka. Kita coba dulu. Nanti caranya nyoba ya Pak Ibu ya. Caranya di sini Bu. Ini kan ada pratinjau. Pratinjau kaki di bawah ini ada telepon, HP, kemudian ini tablet, kemudian ini layar besar dari laptop, sehingga kalau mau di yang mana begitu nanti tinggal tergantung dari kita melihatnya. Ini kalau sudah dilihat ini kita sudah membuat tadi Pak Ibu. Kita coba masuk ke tujuan. Kemudian ke tujuannya nih di sini materinya kita isi bawah ini. Kemudian kalau sudah klik ini tujuan, kembali ke dalam. Ini materi Pak Ibu. Masuk materi, belajar di materi, kita klik pindah depan. YouTube, video YouTube dipelajari dulu, kita klik pindah ke depan. Kemudian terakhir sama ya Pak Ibu ya, evaluasi. Oh, evaluasi tadi apa belum? Enggak mau. Nah, ini belum berarti Pak. Kita tutup sekarang. Nah, ditutup kembali untuk tempat kita bekerja lagi. Sekarang caranya kedua, ke tujuan ini. Kita mau ke tujuan. Ada tujuan bawahnya ini kita lihat nama tambahan, kemudian di terima ini nanti adalah di baru sheet data ini dalam kendaraan saja sisipta tujuan ini tadi kan kita mau modul aja, berarti kita siapkan modul ajarnya ada di mana? Ada di Drive, di Bangun Ruang Sisi Lengkung. Sana boleh Drive, boleh ke bawah ini Bapak Ibu. Kita cari ke bawah beberapa macam. Misalkan ke dokumen ada, slide ada, spreadsheet ada, formulir ada. Kemudian mau ke Drive juga ada. Kalau Bapak Ibu tadi nyimpan di Drive ya Drive. Kalau mau nyoba ini ya Bapak Ibu ya, kita coba ini biar kenal. Kita coba, tadi kan saya nyimpannya ada di dokumen. Jadi di sini kita ke dokumen. Bapak mau jalan ke dokumen. Dokumen itu tombol YouTube. Ini. Kalau Drive tadi ya bisa Ibu. Drive tadi kan Bangun Ruang Sisi Lengkung. Nah ini kan di dokumen. Kemudian di dokumen tadi
isinya apa. Karena saya tadi belajar bangun ruang sisi lengkung, ini ada modul ajarnya, kita klik bawahnya sisipkan. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Ini modul ajarnya kita siap dipelajari. Modul ajarnya sudah siap. Sampai 20 aja ya Pak. Nanti terus ganti Pak Sultan ya Pak. Iya. Nanti 20-10 ya Pak ya. Oke. Iya, Bu. Nanti biar teman-teman nggak bosen, nanti kita lanjutkan di waktu lain gitu Pak. Ini ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah tujuan kan sudah jadi. Kita tambah ke materi. Materinya ada di slide Bapak Ibu. Kemudian melihat ada di slide itu bahwa ini boleh. Kalau Bapak Ibu tidak lihat di bawah, misalkan kalau saya suka di slide ini bawah, kalau sudah dijemput di drive tadi, campur jadi satu di folder, ya kita ambil di folder. Ini di folder kita cari. Ya, nah ini kita siapkan, nanti saya share ke WA ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah diklik, bawahnya ada tulisan sisipkan. Nah, kita coba. Sudah jadi Bapak Ibu. Ini yang bisa dipelajari oleh putri kita. Jadi harus sudah siap membuat. Kemudian lanjut ke video ya Bapak Ibu ya. Videonya YouTube. Kalau videonya Bapak Ibu, YouTube-nya kita ambil ke bawah, ini tulisan YouTube. Carinya apa bebas. Ini ya YouTube-nya saya Bapak Ibu. Nah ini tapi enggak, saya nulisnya luas tabung gitu aja. Luas tabung. Ya, Sriani. Misalkan gini Bapak Ibu ya. Luas permukaan tabung. Nah ini Bapak Ibu, tinggal kita klik. Ini luas tabung bola. Ini bangunan volume, jangan yang volume. Ini ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini. Nah, ini video YouTube-nya sudah jadi. Kalau sudah Bapak Ibu, tadi kan sudah. Kemudian isi dulu. Sini kita ceknya caranya ini pratinjau. Ini pratinjaunya Bapak Ibu. Misalkan video. Ini sudah mau kita klik, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak usah. Misalkan mau ke tujuan, kita ratinda kiri ya Bapak Ibu. Ke bawah. Bentar. Sabar. Diproses. Nah, ini modalnya bisa dipelajari. Biar udah. Kemudian caranya publish. Ini yang asli, jangan nutup punya. Kembali, kalau kembali ada tanda silang Bapak Ibu. Kalau coba saya klik ini ya, telepon gini misalkan ya. Nah ini kalau di HP tampaknya seperti ini. Kalau di tab seperti ini. Kalau di laptop seperti ini besar. Sekarang kita tutup, publish agar Bapak Ibu bisa melihat apa yang sudah kita buat, atau biar putra putri kita bisa melihat. Caranya sebelah kanan ini ada publikasikan. Nah ini kita beri nama
apa namanya ya Bapak Ibu ya, kita beri nama bangun ruang sisi lengkung. Luas bola aja, luas bola. Luas tabung, luas sisi tabung. Nanti bisa diedit Bapak Ibu. Dan setelah kita edit, kita habis, teman-teman bisa melihat lagi. Kalau nggak mau ya kita gitu. Sekarang ini lihat, siapa yang dapat melihat situs saya? Semua orang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMP. Karena di sini hanya SMP, jadi Bapak Ibu yang guru SD tidak bisa. Karena itu agar bisa, ini kita kelola siapa yang bisa melihat. Caranya ini kementerian Bapak Ibu. Kita klik di kementerian. Kemudian kita klik publish. Kemudian yang atas ini kita klik lagi, pilih jangan yang Kementerian Pendidikan SMP, tapi siapa saja yang memiliki. Nah sekarang siapa saja yang memiliki link bisa melihat. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di sini Pak Sultan presentasi, saya share atau nanti juga ada apa-apa biar nggak bingung. Sambil jalan saya share, Pak Sultan sambil memberikan materi, nanti bisa dilihat setelah kita selesai. Gitu ya Pak Sultan ya. Setelah itu kita klik. Ini tadi judulnya bangunan sisi lengkung, ini selesai. Kemudian di sini publikasikan, tidak menemukan mesin telusur publish untuk tidak, nggak usah kita klik, ini langsung. Nah nanti kalau saya share sudah bisa dilihat. Ini tadi halaman mukanya, dia coba aja. Kalau sudah kita edit gitu, kita publish lagi. Nanti sudah publish saya, terus edit sedikit, Kita habis lagi Mbak ini. Sini selesai lanjut. Nah ini Mbak Ibu. Tadi kan bangun ruang sisi lengkung saja. kemudian saya tambahi bangun ruang sisi lengkung, luas sisi tabung. Kemudian halaman yang sudah dipublikasikan, ini halaman Belanda yang baru. Kemudian kita pelajari ke bawahnya dan kita cek bawah. Ini laptop. Ini. Oke, proses permainan ini Pak Sultan. Ya, karena kita harus berdua atau bertiga dengan Pak Singgi Bapak Ibu. Sementara itu ya Bapak Ibu ya, habis ini saya share di grup biar bisa dilihat. Kemudian ganti Pak Sultan untuk materinya karena sudah pukul 20.10. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Saya kembalikan ke Pak Sultan ya Pak Sultan. Saya tutup stopnya. Oke, terima kasih Bu Sri, luar biasa. Silakan diberi applause dong Bapak Ibu. Ya, pakai icon itu dulu ya. Terima kasih semuanya. Ya. Kasih icon. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu ya. Sudah mendengarkan sharing berbagi praktik baik tentang penggunaan Google Sites dalam pembelajaran. Kalau kita lihat Google Sites, itu kan tempat ya Bapak Ibu ya. Berarti di sini ada tempat yang bisa mewadahi beberapa part bagian pembelajaran yang Bapak Ibu nantinya akan buat. Jadi Bapak Ibu jangan lupa kalau misalnya sudah mendapatkan pembelajaran ini, Bapak Ibu udah sendiri di rumah. Jadi dicoba-coba gitu Bapak Ibu ya, nggak ada salahnya ya. Karena kalau nggak dicoba akan kesulitan gitu ya. Jadi dicoba-coba itu trial dan uji coba
Dan insya Allah nantinya Bapak Ibu bisa menggunakan Google Sheets sebagai media pembelajaran Bapak Ibu di samping Canva dan juga PPT. Jadi kalau dalam Canva dan PPT kan cuma PPT saja, tapi kalau Google Sheets itu bisa macam-macam, bisa part per part. Itu hebatnya Google Sheets Bapak Ibu ya. Oke, nanti untuk tanya jawabnya setelah narasumber yang ketiga ya Pak. Setelah saya dan Pak Menlu. Oke Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba untuk berbagi praktik kepada Bapak Ibu semuanya pembelajaran ya, pecahkan tantangan belajar dengan Bambuzel, itu judul presentasi saya. Akan saya share dulu. Bapak Ibu. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah ada Pak. Ya, jadi judul presentasi saya pecahkan tantangan belajar dengan Bambuzel. Perkenalkan, saya Ahmad Sultan, saya mengajar di SMA Negeri 4 Kota Malang, bidang studi bahasa Inggris. Nah, ini Bambuzel ini tidak hanya untuk pembelajaran bahasa Inggris saja ya Bapak Ibu, untuk semua pembelajaran dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, universitas pun bisa juga menggunakan pembelajaran Bambuzel ini. Sekarang, apa itu Bambuzel? Yaitu Bambuzel adalah sebuah platform online yang memungkinkan pengguna, terutama pendidik, untuk membuat berbagai macam permainan edukasi yang interaktif dan menyenangkan. Permainan ini bisa disesuaikan dengan berbagai mata pelajaran dan tingkat kesulitan sehingga digunakan untuk siswa dari berbagai usia. Nah, tujuan utama Bambuzel ini adalah yang pertama adalah membuat pembelajaran yang lebih menarik dengan mengubah materi pelajaran menjadi permainan. Bambuzel dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, meningkatkan interaksi. Jadi permainan yang ada di Bambuzel ini mendorong siswa untuk berinteraksi satu sama lain atau dengan materi pelajaran yang secara aktif. Berikutnya, memperkuat pemahaman konsep. Melalui permainan, siswa dapat mengulang dan memperdalam pemahaman mereka terhadap suatu konsep. Yang keempat, membuat proses evaluasi lebih menyenangkan. Jadi Bambuzel dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur pemahaman siswa terhadap suatu materi, namun dengan cara yang lebih menyenangkan dibanding dengan tes konvensional. Artinya bahwa Bambuzel ini bisa dicobakan dalam bentuk kelompok ya. Jadi anak-anak tidak perlu membawa HP untuk memainkan permainan ini, tapi controllingnya ada di guru, itu aja. Jadi anak-anak langsung dibentuk kelompok, mereka langsung menjawab yang ada pada slide yang kita tampilkan. Slide-nya miliknya Bambuzel ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi kita sama-sama pakai. Nah, manfaat Bambuzel bagi pendidik yang pertama adalah fleksibilitas. Guru dapat dengan mudah membuat permainan sesuai dengan kebutuhan dan gaya mengajar mereka. Yang kedua, efisiensi, menghemat waktu dalam membuat materi pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, evaluasi, yaitu mendapatkan umpan balik yang cepat mengenai pemahaman siswa. Keuntungan siswanya apa? Yang pertama, belajar sambil bermain, membuat proses belajar lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kedua, peningkatan motivasi, artinya siswa lebih termotivasi untuk belajar ketika materi disajikan dalam bentuk permainan. Yang ketiga, penguatan konsep, yaitu memahami konsep dengan lebih baik melalui interaksi aktif dengan materi. Ini Bambuzel Bapak Ibu. Nah, jadi nanti tampilnya Bambuzel seperti ini di Google. Bapak Ibu bisa ngetik Bambuzel, tampilnya seperti ini. Nah, kalau ini kan saya sudah daftar, sudah sign up, nanti diberi notifikasi di Gmail kita ikuti aturannya ya sampai pembelajaran. Kalau ada My Library, ini berarti isi dari Bambuzel yang Bapak Ibu semuanya buat. Karena saya sudah masuk dan sudah sign up, sudah sign in, saya sudah bisa sign in. Nah, ini tercantum My Library.
Selanjutnya, nah kalau sudah kita buka maka akan tampil seperti ini. Ini adalah bambuzel yang saya buat, ada discussion, conditional sentence dan sebagainya. Nah, sudah itu kita klik permainan seperti ini. Ini tampilnya soal-soal yang sudah saya buat seperti itu. Untuk bambuzel ini soalnya EC ya Bapak Ibu ya, bukan ABCD atau multiple choice, tapi soalnya cenderung ke EC. Nah, nanti diklik yang bambuzel ini, karena kalau yang sebelah kanan ini yang sampai ke bawah ini berbayar. Ada gembok ya, berarti dia berbayar Bapak Ibu. Kita ambil yang gratis saja. Nah, sesudah itu akan tampil seperti ini. Tampilnya seperti ini adalah ini ada yang tampil hanya teams yang sampai 4 aja, jadi ada 4 kelompok. 1, 2, 3, 4 kelompok. Untuk 5, 6, 7, 8 ini bayar. Nah, itu tinggal klik ya. Grid size-nya, ukuran size-nya 8 atau 16. Tinggal dipilih sendiri. Nah, berupa kuis, kalau kuis murni tampilnya soal-soal yang Bapak Ibu buat semuanya. Misalnya Bapak Ibu buat soal 5, maka di kuis cuma yang tampil 5. Kalau Bapak Ibu buat klik yang klasik atau klasik GR, maka yang akan tampil lebih dari 5. Lebih dari 5 itu bisa jadi nanti satunya kalau dibuka hadiah pengurangan nilai, yang misalnya hadiah nilai, jadi seperti itu. Nah, tampilnya nanti seperti ini, ya. Tampilnya nanti seperti ini ya, Bapak Ibu semuanya ya. Mohon di mute anunya dan speakernya karena suaranya masuk. Lagi di mute ya dulu ya. Nanti saya kasih kesempatan untuk Bu Sunarti. Ya. Bu Sunarti silakan di mute dulu. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi 16 grid berarti kan ini soalnya ada 10. Soal saya itu yang ini. Nah, 16 grid. Nah, 16 grid berarti ada 16 di sini. Saya pakai yang quiz. Nah, tipnya ada 4. Nah, kelompoknya ada 4. Maka ada tim 1 dulu dibuka ini pilih tim 2, tim 3, tim dan selanjutnya. Nah, kalau tim 1 dibuka tadi, setelah dibuka nanti akan muncul soal seperti ini. Anak menjawab, grup tadi menjawab. Ini nilainya 25. Nah, maka nanti kalau itu adalah hasil dari jawaban. Jawabannya ini kan G. Kalau betul tim A menjawab, maka kita kasih tanda OK. Kalau salah, maka kita kasih tanda X. Kalau salah berarti nilainya tetap 0. Kalau OK, betul, nilainya berarti tambah 25. Nah, ini nanti terbuka Bapak Ibu. Nah, ini 25 berarti tim 1 benar dalam menjawab. Nah, oke. Nah, itu ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, ini terisi semuanya, berarti ada 2 kelompok yang mendapatkan nilai sempurna sama, maka it's fine. Ini artinya bahwa dua-duanya menjadi pemenang. Jadi kalau tim 1 dan juga tim 3. Oke, terima kasih Bu. Saya mau langsung buka ke bambuzel biar Bapak Ibu semuanya jelas. Bentar ya. Kita saling apa namanya ini? Saling mencoba. Nah, kita ke bambuzel Bapak Ibu, browsing di ketik seperti ini ya. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Apakah terlihat? Terlihat Ibu suaranya. Oh ya, Ibu suaranya masuk. Ibu suaranya siapa tadi itu kok masuk Mas Ian? Ya dimatikan dulu ya. Oke, kita ke bambuzel, bambuzel ini. Kita klik dulu Bapak Ibu sabar. Nah, kalau muncul seperti ini kan, kuning seperti ini. Ya, kalau Bapak Ibu mau di sini nanti muncul
sign up berarti Bapak Ibu harus daftar dulu. Kalau sudah daftar nanti diverifikasi masuk ke Gmail, maka terverifikasi. Karena ini saya sudah daftar, maka di sini muncul My Library. My Library adalah isi daripada Bamboozle yang saya buat. Sekarang saya klik. Nah, seperti ini munculnya Bapak Ibu. Nah, ini beberapa Bamboozle yang sudah saya buat Bapak Ibu ya. Ada lumayan, dan ini gratis Bapak Ibu ya semuanya. Nah, ini seperti ini. Oke. Sekarang kita coba untuk bermain satu aja permainan. Bentar. Kita pakai yang ini aja coba, feeling lagi harus. Oh ini aja wis discussion. Oh coba sebentar. Terlemparan. Itu hilang hubungan ya. Kok low banget ya mas? Apa ayo mas? Iya. Aku terlempar. Masa anak terlempar lucu. Soal artinya bahwa ada beberapa nomor nantinya tuh menjadi nomor bisa keberuntungan, bisa nomor tidak beruntung berarti angkanya bisa dikurangi atau angkanya bisa diberikan ke kelompok yang lain gitu. Nah ini saya kasih ya yang biasanya muncul seperti ini. Nah misalnya tim satu pilih soal nomor berapa misalnya. Oh nomor 3. Nah, ini tampil di atas ya Bapak Ibu ya, anak-anak tanpa menggunakan HP. Jadi yang kontrol semuanya. Nomor 3, oke dibuka nomor 3. Nah, Tuan, misalnya dia jawab, lalu kita cek. Nah seperti ini jawabannya misalnya. Oh tim 1 benar jawabannya, maka kita klik OK. 25 karena yang saya targetkan nilainya ada 25. Jadi nanti kita belajar Bapak Ibu bagaimana caranya penggunaan Bamboozle ini. Biarkan tim 2. Nah ini kita cek dia jawab, tapi dia jawabannya salah. Nah maka ops 0. Tim 3 misalnya, kita cepat aja ya. Tim 3 benar misalnya, kita kasih opsi. Oh tim 4 milih nomor 6 misalnya. Oh tim 4 betul. Nah, kita kasih. Kembali lagi ke tim 1. Nah ini sudah otomatis ya Bapak Ibu, nggak usah memindahkan ini, atasnya ini sudah otomatis. Tim 1 milih nomor 7 misalnya. Salah. Nah nilainya tetap 25. Tim 2 nomor 1 milihnya oh betul misalnya. Tim 3 kembali. Oh tim 3 nilainya betul, dapat 20. Tim 4 terakhir. Nah tim 4 kita lihat misalnya oh tim 4 salah. Nah, seperti ini munculnya Bapak Ibu, menarik banget ya.
Jadi munculnya adalah Bambuzel yang menang. Ini pemain ini adalah tim 1. Tapi kalau nanti ada 2 tim yang sama nilainya, maka kedua-duanya menjadi pemenang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sekarang kita coba membuat game Bambuzel ya. Ini ada tanda tambah Bapak Ibu. Klik saja. Nah, ini nanti tampil seperti ini, membuat game. Nah, Bapak Ibu harus menginsertkan judul dulu. Misalnya judulnya apa ya? Hitungan aja ya, misalnya ini saya kasih gampang aja. Hitungan gitu aja. Nah, image library-nya Bapak Ibu bisa pilih di sini. Diklik misalnya, ini image-nya ada GIF, ada stiker, ada teks, ada relevan. Sebenarnya Bapak Ibu pakai yang stiker atau GIF, atau Bapak Ibu ketik di sini misalnya. Sebentar. Yang sebentar ya Bapak Ibu ya. Sampai sini. Sebentar Bapak Ibu, sebentar. Yes. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Masih terlihat apa tidak Bapak Ibu? Terlihat, masih terlihat Pak. atau tidak Bapak Ibu? Oh ya, masih ya. terlihat. Ya. Oke, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu bisa ketik di sini misalnya number gitu, misalnya disesuaikan dengan apa ya, apa disesuaikan dengan Topiknya misalnya. Tadi kan saya kan pakai hitung-hitungan ya. Nah, misalnya nomor berapa gitu. Nah, sudah nanti di image-nya itu akan muncul itu. Nah, sudah ya bintang gitu ya. Penjumlahan gitu misalnya. Nah, sudah. Sekarang langsung di yang bawah ini Bapak Ibu, make game. Nah, buat game. Nah, kalau sesudah diklik buat game, maka yang akan tampil adalah pertanyaan yang Bapak Ibu buat. Nah, gitu. Bapak Ibu bisa impor di sini ya, terserah. Ini yang terbaru ada multiple choice. Kemarin beberapa hari yang lalu yang pertama itu tidak ada yang terbaru. Tapi biasanya saya langsung pakai yang isi saja. Nah, ini poinnya yang Bapak Ibu bisa pilih, ada 15, 10, 5. Lalu Bapak Ibu misalnya tambah-tambahan, misalnya 2 ditambah 3. Ini makanan buat Abi udah sembuh. Ya. 2 tambah 3 sama dengan, nah nanti jawabannya di sini Bapak Ibu. Dibuang aja. Nah, itu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan image library juga boleh. Per soal Ibu mau nambahkan image library juga boleh. Misalnya kasih image library-nya misalnya. Boleh, terserah Bapak Ibu. Nah, ini akan tampil. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu klik save. Klik save artinya bahwa soal pertama selesai. Nanti akan muncul Bapak Ibu. Kalau tidak sesuai, Bapak Ibu bisa juga edit, Bapak Ibu bisa juga menambahkan image. Inilah yang saya maksud nanti. Image-nya muncul seperti ini, hanya penanda saja Bapak Ibu. Tapi nanti di apa namanya ini, di game-nya terakhir yang muncul angka-angka itu, ini tidak akan muncul. Ini hanya sebagai penanda saja. Nah, sudah misalnya 10 ditambah 5 sama dengan sini 15.
Nah, kasih image lagi misalnya Bapak Ibu terserah. Ini misalnya image-nya. Oh, terlalu besar. Kalau terlalu besar tidak mau dia Bapak Ibu. Cari yang anu aja, yang enggak terlalu besar ininya. Nah, ini bisa ini. Nah, lalu kalau sudah selesai, save. Ya. Bentar. Ya, ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, soal selanjutnya ya. Turun ke bawah, soal ini soal yang nomor 2. Sampai nanti selesai. Kalau sudah selesai cukup Bapak Ibu tutup aja. Tutup, nanti akan muncul di sini. Ini apa Ibu ya? Bentar. Nah, akan muncul nanti di sini. Nanti di sini akan muncul. Nah, tadi karena saya buat soalnya tadi, bentar ya. Saya refresh dulu. Nah, ini Bapak Ibu muncul di sini kan? Nah, yang pertama kan pakai ini. Apa namanya itu? Topiknya hitungan ya. Saya pakai gambar ini ya. Yang muncul di sini kayak gini gitu ya. Nah, kalau kita klik, di sini. Nah, ini yang muncul. Soalnya kan tadi cuma 2 ya Bapak Ibu ya. Mengerjakannya kan cuma 2 soal di sini. Nah, ini nanti kalau misalnya lebih dari 2, 5, 10, lebih dari 10 juga bisa Bapak Ibu. Nanti akan muncul di sini semuanya. Nah, ini image yang kita buat tadi itu. Nah, kalau bermain ya tinggal tadi play aja. Nah, play seperti tadi, langsung ke Bamboozle, pilih timnya, misalnya timnya 4 misalnya. Atau 2 gitu ya. Lalu quiz atau klasik tadi. Nah, cuma 2 soal deh Bu, karena kan yang Mbak buat 2. Nah, kalau bisa jangan 2, lebih dari 5 gitu, 10. Misalnya tim 1, jawab 1, 10 tambah 5. Oh, benar, 15. Oke. Tim 2 misalnya. Ini 5. Oke. Nah, sama karena sama-sama kita apa namanya itu? Membuatnya itu sama-sama nilainya, maka ini seperti ini. Jadi semua tim tidak ada yang tidak kurang, bisa di restart lagi permainannya, bisa direview lagi, dilihat. Jadi seperti itu. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jadi permainan Bamboozle ini mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal gampang untuk mengontrolnya, nggak ribet dan gratis lagi. Bapak Ibu bisa nanti apa namanya ini membuat Bamboozle ini disesuaikan dengan Bapak Ibu sendiri, mengajarnya apa gitu. Bisa macam-macam Bapak Ibu. Jadi dan enaknya kalau misalnya sekolah yang tidak memperbolehkan HP, nah hanya gurunya saja yang boleh pakai media pembelajaran dengan menggunakan laptop, ada di sana internet yang memadai. Nah Bapak Ibu bisa gunakan ini gitu dengan berkelompok, tapi hanya untuk khusus 4 tim aja ya Bapak Ibu ya, nggak lebih dari 4, nggak bisa lebih dari 4. Nah itu bisa Bapak Ibu gunakan dan itu sangat menarik sekali. Jadi seperti itu. Nah nanti kesempatan lainnya saya juga punya aplikasi yang lain, nanti jangan khawatir Bapak Ibu, kita tunggu sesi-sesi selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke, terima kasih. Ini karena moderatornya merangkap saya juga. Jadi terima kasih Pak Sultan. Gitu ya. Ya, oke, terima kasih Pak Sultan untuk presentasinya berupa permainan ya, pecahkan belajar kamu atau memudahkan belajar kamu dengan permainan Bamboozle gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk sesi selanjutnya Pak Mendrova apa datang ya Bu Sriani? Nggak tahu ya Pak. Nggak tahu ya Pak, kita lihat. Pak Mendrova. Ya. Mendrova ada Pak? Pak Mendrova. Nah ini ada satu lagi Bapak Ibu narasumber yang insya Allah berbagi untuk kita semuanya selain saya, Bu Sriani, dan juga ada satu lagi Pak Mendrova. Ya, kalau tidak ada sambil kita nunggu ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya Bu Sriani ya. Nah kita akan open pertanyaan. Sebelum open pertanyaan ini ada beberapa Bapak Ibu yang menginginkan
ini Bu, apa link materi Bu katanya. Nanti di-share insya Allah ya Bu Sriani ya. Jadi link materi, maksudnya link materinya. Dan juga ada yang bilang videonya bisa di-share nggak? Bisa di-share nggak Bu Sriani videonya? Bisa. Besok tahu ya Pak ya. Soalnya Ini tadi nggak siap YouTube-nya, Pak Singinya nggak ada. Saya rekam dari laptop. Ya, oke. Jadi ditunggu Bapak Ibu ya. Nanti apa namanya ini linknya akan diberikan untuk ini ya, akan di-share untuk yang presentasinya dan juga untuk rekaman videonya. Oke. Link presensi adakah Bu Sriani? Sudah Bapak, baru selesai. Link presensi baru di-share. Oke, link presensinya nanti baru di-share Bapak Ibu ya habis ini. Nah, untuk selanjutnya ini ada monggo Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa raise hand kepada Bu Sriani dan juga saya, monggo. Dan kalau misalnya tidak bisa menuliskan di kolom ini apa namanya itu chat yang di Google Meet, silakan monggo Bapak Ibu semuanya. Rasanya ulang Pak. Nggih Bu. Link presensi. Oh ya, oke. Nah, ini link presensinya sudah di-share Bapak Ibu, silakan monggo untuk bisa presensi. Jangan lupa untuk menuliskan nama lengkap dan juga titelnya. Terus asal sekolahnya jangan sampai salah. Nanti kalau salah nggak bisa. Atau ini juga di apa? Google, apa namanya ini? Link ininya ya Bu ya. Link Google-nya. Itu ada yang tanya Pak Sultan. Akunnya. Ada yang tanya ya. Sebentar. Saya pindah ke HP. Biasa mic-nya. Ya. Sebentar. Ada yang tanya sebentar. Oh, ini ada yang tanya seperti ini. Ini Ibu Ari Basrina ya. Selamat malam Ibu Ari Basrina. Ini pertanyaan seperti ini Bu. Untuk asisten guru bagaimana caranya? Maksudnya gimana ini? Asisten guru. Aduh Bapak. Aru ya. Gimana Ibu Sriani? Apa Perlu dicoba sekarang Bapak? Suruh anunya Pak Bu Ari disuruh menyampaikan aja Pak. Yang ditanyakan cara pembuatannya atau kenapa? Iya, oke, silakan Bu Ari Basrina bisa dipercaya Bapak Ibu. Ibu Ari. Caranya atau bagaimana atau tekniknya atau bagaimana nanti akan diterangkan lengkap oleh Bu Sriani. Silakan bisa ditulis di kolom chat. Itu ada Bu AC ya Pak Sultan ya, jawab Pak jawab Bu AC ya Pak ya. Oh ini Bu, cara menggunakan di PMM tekniknya bagaimana untuk Aru. Itu Bu Sriani, monggo silakan. Sekarang atau pertemuan lagi Pak? Nah ini gimana? Ini apakah membutuhkan waktu yang lama Bu untuk membuat itu? Sebenarnya tidak. Iya, enggak apa-apa Bu, silakan bisa dicobakan singkat saja. Nanti akan ada pelatihan lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu memang kurang jelas untuk bagaimana pelaksanaan atau teknik-teknik untuk Aru, ini nanti akan dicoba untuk pelatihan selanjutnya. Monggo Bu. Ya itu Pak. Bu AC tadi saya katanya terlalu cepat. Iya Ibu, tadi sudah saya pelan-pelankan. Iya, tadi sebenarnya sudah pelan ya. Ya nggak apa-apa. Sudah pelan Pak ya, menurut saya Pak ya. Iya, kalau menurut saya sih sudah pelan ya. Tapi kan antara person per person ini tidak sama Ibu ya. Antara orang kadang kan ada yang cepat, gitu, ada yang memang kok masih kecepatan itu, ada yang seperti itu memang. Ya, sabar ya. Lain kali kita buat aja Pak. Ya, nah sabar Bu Asi, nanti lain kali kita bisa sama-sama mengikuti praktik baik lagi dari Bu Sriani dengan topik yang berbeda. Tetap Google Site, tapi nanti topiknya berbeda gitu ya Bu Sri ya. Sabar Bu Asi ya. Silakan Ibu Sriani untuk yang Arunya tadi. Sudah siap masih share proses.
Ya, Bapak Ibu monggo sambil menunggu Ibu Sriani proses untuk mencoba. Ini Aru Bapak Ibu. Kemarin saya pelatihan Gemini. Kalau Aru saya tidak mengadakan pelatihan karena Aru aku itu dari penggerak disuruh hadir, tapi saya sibuk tidak hadir sehingga tidak pelatihan. Tapi sudah bisa karena sudah langsung ada kesempatan menggunakannya. Iya. Mungkin Jadi ada yang belum. Aru ini yang sama dengan Gemini itu kan Bu ya, yang tapi ada di Iya. BMM itu Bu ya. Iya. Oke, jadi Tapi saya mencoba beberapa Pak, ada sepertinya saya suka Gemini kalau saya pribadi Pak. Mungkin masih nggak kurang tahu sih sempurna orang ya, lain. kurang lengkap gitu. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa Aru asisten guru belajar itu munculnya di PMM, hampir sama dengan Gemini atau ChatGPT yang Bapak Ibu biasa sudah gunakan itu. Tapi untuk Aru ini masih dalam proses tahap terus modifikasi gitu. Ya, ini Bu Sriani menampilkan Arunya. Sudah muncul Pak? Masih belum muncul. Nah, ini sudah, silakan monggo. Kalau Gemini dulu kan ada di titik 9 nih Bapak Ibu, miliknya Google. Kalau Aru miliknya PMM. Jadi miliknya PMM berarti kita bukanya harus di beranda PMM. Ini saya di video saya ada Pak, sudah praktek Arunya, sehingga Ibu Ari atau yang lain kalau ingin melihat lagi saya praktek di sana. Ini Bapak Ibu. Nah ini asisten guru atau singkatannya Aru masih beta, maksudnya belum umum. Kemudian butuh bahan ajar apa, kemudian AI bisa bantu. Sekarang cukup langsung di sini. Tinggal kita klik, kemudian di sini kita tinggal apa gitu yang mau kita sampaikan. Misalkan loh ini punya saya kemarin. Saya pokoknya nyobain lembar kerja peserta didik, langsung kita klik. Kita aja Ibu, misalkan ini apa ya, misalkan buatkan LKPD volume bola. Setelah itu tinggal diklik, tinggal ini tanda panah. Karena saya sudah pernah ada tulisan ini. Maaf, harap mulai diskusi baru ya, waktu diskusi yang ini sudah habis. Saya coba kita cek itu saling, kita ulang. Jadi di sini cukup diskusi baru. Langsung mulai diskusi baru. Ada pertanyaan itu, ada tulisan Bapak Ibu. Halo, saya Aru, asisten guru. Saya adalah kecerdasan buatan. Saya bisa bantu jawab pertanyaan apapun tentang pendidikan. Tidak perlu takut salah. Aru akan jawab dengan senang hati. Mau tanya apa hari ini? Saya nggak menggema Pak Sultan. Tidak Ibu, tidak enak suaranya. Monggo. Alhamdulillah. Soalnya bicaranya ada di HP. Langsung Bapak Ibu tinggal ketik di bawah ini. Ketik pertanyaan ke asisten guru. Bebas Bapak Ibu, terserah mau ingin apa, tapi tentang pembelajaran Bapak Ibu. Kalau seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan buatkan LKPD atau modul aja juga boleh. Sudah besar. Volume bola. Tinggal tanda panah kita klik. Kita coba Bapak Ibu.
Ternyata dengan pesan seperti itu, arusnya tidak mau. Ketik pesan lengkap dengan detail situasi, kondisi, atau kebutuhan Anda. Coba ya. Tapi saya kalau di Gemini langsung mau, Mbak Ibu. Di Gemini saya gini. Materi mungkin ditambahi kelasnya, Bu. Kelas berapa? Ya. Materi apa? Oh iya, SD. Ini saya tambahin lengkap. Sisi lengkung. Volume bola. Kasih kelas Bu ya. Kelas 9. Sudah kelas 9. SMP, masih tambah SMP apa enggak? Dan tadi kelasnya kurang salah sedikit. Enggak mau. Ganti aja. Volume bola. Bapak gini masa nggak mau? Itu siapa Ibu sudah? Ya Bu, sudah mau. Ini. Nah ini Pak Ibu. Ini Bu. Setelah siap materi volume bola sudah ada pengertiannya. Kemudian langsung rumus volume bola. Contoh soal aplikasi dalam kehidupan sehari-hari begini. Kalau minta modul ajar ya nanti munculnya modul ajar. Kalau minta materi. Kalau minta latihan soal. Kalau sudah di sini tinggal salin. Tapi kalau di Gemini ini kan ada langsung ke dokumen. Kalau di sini salin. Ini kita klik salin, berhasil di salin, kemudian kita pindah Bapak Ibu, kita pindah ke dokumen. Saya pernah mencoba yang Aru itu harus ngedit banyak morat-marit karena matematika mungkin, kalau enggak matematika ya enggak. Nah ini saya letakkan bukuan baru, kemudian kita salin di sini. Nah ini kita lihat bedanya. Volume bola ini kan ada tanda kurung kurawal. Kalau asli di arunya bagaimana? Ini Bapak Ibu yang aru kalian coba ya. Aslinya tidak. Aslinya sudah betul. Jadi rumus volume bola 4/3 pi R pangkat 3
Kemudian kalau kita lihat Padahal setelah kita salin 4/3-nya B dengan, nah ini Morat Marit itu Ibu. Makanya saya mau lanjut ke YouTube-nya itu waduh saya harus edit ini kalau untuk diri sendiri ya enggak apa-apa kan Ibu ya. Kalau untuk orang lain kan enggak enak. Jadi kita ngedit ini 4/3 ini kurang-kurang kita edit sendiri. Gitu. Sudah Pak Sultan. Oke, terima kasih terjawab ya tadi pertanyaan dari Ibu Ari Basrina. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin kalau tidak matematika ya bagus ya Pak ya. Iya, mungkin bisa jadi. Tapi memang masih ini ya Bapak Ibu, masih maintenance ya untuk asisten guru atau ARU itu kan yang terbaru dari PMM. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan itu. Kalau memang dirasa kurang bisa pakai Gemini. Gemini itu luar biasa, sudah juga bagus juga, atau ChatGPT. Dan yang hebatnya kalau Bapak Ibu bisa gunakan untuk anak-anak itu. Jadi anak-anak nggak sepenuhnya hanya mencari teks saja atau mencari jawaban saja. Jadi artinya bahwa seperti ini, seperti kemarin yang saya cobakan di anak-anak itu, topiknya pada saat itu tentang olahraga gitu ya, teks bahasa Inggris. Coba cari tentang olahragawan misalnya, di situ atlet gitu, cari teks bahasa Inggris atlet. Lalu dia copy masukkan ke ChatGPT, lalu dia tulis, coba anak-anak kamu tulis, buatkan 10 pertanyaan dari teks tersebut. Nah, langsung si ChatGPT ini buat 10 pertanyaan. Nah, setelah itu anak-anak saya suruh untuk menjawab. Ayo sekarang anak kamu jawab pertanyaan yang dibuat ChatGPT. Dia jawab. Saya kasih kesempatan. Dia jawabnya langsung di HP Bapak Ibu, enggak ditulis. Kalau ditulis nanti kelamaan. Jawabnya langsung di HP, lalu dia post ulang. Post ulang artinya tolong koreksikan jawaban dari pertanyaan saya ini. Dia bisa koreksi sendiri sang ChatGPT itu. Ada yang dapat nilai 90, Pak saya dapat 80. Oh Pak saya dapat nilai 90. Nah, itu artinya menggunakan ChatGPT atau Gemini dengan bijak Bapak Ibu. Jadi enggak ini ya, enggak patok bangkrong apa ya istilahnya kalau dalam bahasa Jawa, patok bangkrong itu Indonesianya itu. Jadi kita enggak fokusnya enggak untuk ChatGPT terus misalnya. Coba cari jawaban ini, coba buatkan karangan tentang ini. Bukan seperti itu Bapak Ibu, tapi kita gunakan media itu secara bijak. Jadi bukan media yang ngatur kita, tapi kita yang mengatur media gitu ya. Kita yang ngatur, yang pengatur pengontrolnya kita, jangan yang media yang mengontrol kita, itu salah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau soal matematika misalnya, buatkan 10 soal tentang, misalnya gampang ya Bapak Ibu ya, MPSD itu penjumlahan. Nah, terus tampil penjumlahan, suruh mengerjakan, suruh menjawab. Nah, sudah dijawab, masukkan lagi. Tolong koreksikan jawaban saya di soal ini. Nah, nanti langsung mengoreksi si ChatGPT atau Gemini ini. Ada nilainya juga lengkap. Nah, itu bisa digunakan Bapak Ibu untuk penilaian, bisa juga untuk formatif, sumatif, dan sebagainya. Oke, terima kasih Ibu yang tadi bertanya. Monggo silakan, ada lagi boleh raise hand dan juga boleh menuliskan di kolom komentar. Waktunya sampai jam 9 ya Bu Sriani ya. Ya Pak, sudah pukul 9. Ini 8.55 di saya, ini kurang 5 menit. Iya, kurang 5 menit. Monggo silakan Bapak Ibu, kurang 5 menit. Ada lagi pertanyaan untuk Bu Sriani dan ya, jadi intinya bahwa kita menggunakan media pembelajaran online yang selama ini sudah kita dapatkan, baik dari pelatihan maupun dari belajar kita sehari-hari, itu bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin dengan tujuan-tujuan yang positif ya Bapak Ibu ya. Seperti kalau kita sudah rame tahu tentang Gemini, ChatGPT dan sebagainya, itu yang ikonnya atau bombingnya sudah sangat terasa di kita bagi seorang pendidik dan juga bagi seorang siswa. Jadi kita juga harus hati-hati dalam artian kalau sudah anak-anak mengenal ChatGPT dan Gemini, bagaimana kita sebagai seorang guru bisa bersikap untuk bisa menjadi controlling bagi anak-anak. Jadi anak-anak tidak hanya pasrah kepada ChatGPT atau Gemini, tapi kita yang mengontrol dengan cara tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi jawaban tetap di anak-anak. Nah, untuk koleksinya ChatGPT atau Gemini juga tidak masalah. Jadi seperti itu. Ada lagi? Ibu?
Ada